Baik, kawan-kawan sekalian, ada 2 poin yang sudah kita dapatkan. Kualitas pendidikan itu sebetulnya satu, bisa kita lihat bagaimana penyerapannya ke masyarakat, gitu kan ya. Atau sekarang orang menyebutnya penerimaannya ke dunia kerja. Kalau dari tamatan sebuah pendidikan itu lalu tidak diterima di manapun, katakanlah lalu dia menjadi pengangguran, tidak bisa kreasi membuat pekerjaan sendiri, itu berarti pertanda ada yang nggak bagus di pendidikan itu. Yang kedua, kualitas pendidikan itu sebetulnya bisa kita lihat dari bagaimana tanggapan muridnya sendiri. Kalau muridnya sendiri sudah mengatakan, enggak, gitu, saya nggak suka sama itu, sama itu. Berdasarkan yang dikatakan Pak Husni tadi, bayangkan kalau 10% guru itu yang disenangin oleh murid tetapi 90%-nya tidak, itu sebetulnya anak-anak Indonesia tidak suka sekolah kalau begitu kondisinya. Indikator apa lagi Pak yang bisa kita kenakan untuk menilai, nanti sekaligus juga mungkin membantu mentreatment bagaimana meningkatkan kualitas guru itu? Iya, mungkin kalau kita lihat juga ya yang bisa menjadikan indikator tentang guru yang berkualitas itu adalah ya seberapa murid itu menikmati suasana kelasnya. Jadi kalau di kelas itu suasananya diam, kaku gitu, hanya mencatat, menekan gitu, itu menunjukkan gurunya tidak kurang berkualitas. Karena kalau kelas itu hidup, kelas itu terasa ya ceria gitu ya, ya mungkin ada sekali-sekali mereka bercanda atau tertawa. Sekarang itu menunjukkan kelasnya hidup. Nah, kelasnya hidup ini menunjukkan anak-anak di dalam itu penuh perhatian terhadap materi yang disampaikan. Iya. Ya, jadi materi itu memang, tapi materi yang tidak disampaikan dengan cara yang bagus ya, dengan tadi membuat suasana yang nyaman, itu menjadi beban. Tapi kalau ini guru yang bagus tadi, dia bisa membuat materi yang menjadi beban tidak menjadi beban, tapi dinikmati. Iya. Saya jadi ingat dengan anak-anak di TK, Pak. Anak-anak di TK itu kan kalau sekolah itu senang, gembira gitu kan ya. Saking cerianya mereka kadang-kadang bagi orang tua itu berisik gitu. Tapi ketika kita naik ke atas sampai di SMA, itu suasana di kelas itu semakin kaku, semakin beku gitu. Anak-anak itu seperti tidak betah gitu. Jadi itu salah satu indikasi juga bahwa proses pendidikan di sekolah itu atau di kelas itu bagus. Jadi di mana anak-anak merasa senang mengikuti kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh guru-guru. Tapi kan guru itu kan tadi Bapak katakan kan 40 sekian persennya itu kan tidak Pak. Tidak mungkin, kalau istilah saya itu tidak terlahirkan untuk menjadi guru dia itu gitu kan ya. Yeah. Mohon maaf generasi saya Pak, itu masuk sekolah pendidikan juga terpaksa karena nggak lulus di kedokteran. Menjadi guru juga terpaksa gara-gara tidak diterima pekerjaan tempat lain. Nah, membantu kawan-kawan yang 40% lebih agar dia bisa menjadikan suasana kelas menjadi senang bagi anak-anak, itu gimana itu Pak? Iya, itulah ya suatu problem, suatu program yang harus dilakukan. Selama kita tidak melakukan perubahan, kalau kita lakukan lihat pelatihan itu kan sangat general. Ya, jadi pelatihan tidak melihat apa kelemahan dan kebutuhan dari guru masing-masing. Kita lihat misalnya Diklat membuat pelatihan semuanya adalah top down. Ini materinya, ini kan undang mereka semua. Tapi apakah guru ini membutuhkan materi ini? Apakah dia kekurangannya ini yang jarang diperhatikan. Saya pernah diskusi dengan seorang pejabat di Departemen Pendidikan Nasional yang menangani masalah pelatihan. Dia bilang, begitu banyak pelatihan dilakukan oleh lembaga-lembaga pusdiklat itu. Tapi tidak terjadi perubahan yang drastis, yang signifikan dalam kualitasnya. Ya kenapa tadi? Saya bilang, ya itu mungkin tadi problemnya materi yang diberikan dan guru yang datang itu bukan sesuatu yang match, yang ketemu. Saya butuh kelemahan ini, seperti tadi, 48%.
Kita tahu bahwa hati mereka sebenarnya bukan hati menjadi guru. Jadi kalau hati mereka bukan jadi guru, harus dibuat dulu pelatihan bagaimana membuat mereka bahwa ketika dia menjadi guru itu adalah suatu takdir. Jadi ini saya selalu menggunakan pendekatan agama ketika melatih misalkan yang 48 itu kita katakan kalau saudara sekarang jadi guru itu kan tadinya kan ingin ke sana, ingin ke sini, ingin ke fakultas kedokteran tidak bisa, ingin fakultas ekonomi nggak masuk, ingin kerja sana nggak dapat, akhirnya hanya bisa dapat di sekolah guru dan jadi guru. Itu namanya sudah takdir. Jadi takdir itu harus disyukuri, bukan dimaki atau diomelin atau dicerca. Nah ini yang aneh. Kalau kita mencoba, oh ya sekarang saya sedang di sini. Bukan menerimanya dengan keterpaksaan. Bukan, betul. Bahkan sebaliknya, sebagai sebuah kemuliaan karena Tuhan memang memberikan yang terbaik untuk dia. Iya, betul. Iya. Jadi kalau dia ketika itu bersifat bersyukur, maka dia akan, udahlah, saya akan mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya. Karena inilah yang saya dapat ini. Dan itu nanti akan membuka, ini ada beberapa kasus yang bagus, yang akan membuka peluang dia meningkat ke depan jauh lebih bagus. Daripada dia tadi tetap dan berposisi sebagai 40% yang tadi menerima keterpaksaan menjadi guru, ya peluang dia untuk meningkat karirnya itu kecil. Tapi kalau dia sudah terima, maka dia akan peluang menjadi bagus. Dan saya sudah lihat ada beberapa yang tadinya orang terpaksa jadi guru, kemudian karena dia syukuri tadi, udahlah, memang inilah mungkin saya nanti suatu saat bisa berubah, tapi saya buat sekolah saya ini dulu bagus. Ketika sekolah itu menjadi bagus, peluang yang lain dia mendapat tawaran yang banyak. Dia menjadi lebih bagus lagi berarti. Bagus lagi. Gitu. Saya jadi teringat Pak, mungkin dulu disebutkan sebagai guru yang baik itu kan seperti Umar Bakri. Meskipun gajinya kecil gitu kan ya, mungkin dia merasa senang ya, merasa itu panggilan. Mungkin awalnya dia tidak pengen menjadi guru mungkin, tetapi ketika dia sudah faktanya dia menjadi guru, lalu dia terima dengan ikhlas, dia syukuri, lalu dia nikmati, terekspresi ke dalam diri dia itu, orang melihat, wah guru Umar Bakri itu oke punya gitu kan, pakaiannya rapi, sepatunya licin kalau zaman dulu itu gitu kan, meskipun gaji kecil, tetap disukai oleh murid-muridnya. Itu salah satu bentuk. Betul. Barangkali Pak, bagaimana orang secara ikhlas menerima takdir sebagai. Iya, betul. Jadi ketika menerima takdir itu mungkin biasanya orang tadi guru yang 48% itu kan ngeluh terutama gaji. Fasilitas. Ya gaji kecil, masa mau harus terus-menerus sampai jam berapa mengenai anak gitu kan. Kan tugas saya hanya jam sekian selesai. Udah gitu. Iya. Tapi kalau yang seperti Umar Bakri tidak. Ya, kalau saya lihat di dalam lirik lagu Umar Bakri itu kan ada anak yang bengal katanya akan sedang menunggu dia. Berarti ada orang-orang yang susah diajar. Iya. Tapi dia harus mengajar itu dengan sebaik-baiknya. Nah, itu ciri tadi. Kalau guru yang tidak gila hati, ada yang bengal dibiarkan aja, silahkanlah. Saya ngajar ini materi, kalau saya tidak mau ya sudah, kan gitu. Tapi kalau Umar Bakri kan tidak. Ibu itu gimana untuk dia bisa memahami materi dan bisa menikmati tadi. Nah, itu kan upaya berat itu seorang guru membuat murid yang bengal, murid yang susah diatur ya bisa menjadi lebih baik. Nah, itu tadi yang dianukan gitu. Ya, Pak Husni, tapi zaman sekarang ini kan lingkungan sudah berubah sama sekali dengan Pak Umar Bakri, Pak Husni. Jadi kalau zaman Umar Bakri orang pakai sepeda kumbang. Zaman sekarang kan orang-orang udah pakai mobil, Pak, gitu kan ya. Nah, guru yang barangkali 40 sekian persen itu, 48%, pastilah dia tergoda dengan lingkungan yang seperti itu. Nah, apakah masih layak, Pak Husni? Mereka itu kita paksakan juga secara profesional, lalu cuma dikasih gelar pahlawan tanpa tanda jasa sebagai guru. Gitu. Oke. Jadi, maksud saya pertanyaannya adalah, bagaimana guru bisa menerima kenyataan profesional dia pada hari ini di lingkungan yang barangkali belum benar-benar mendukung seperti yang dia inginkan.
Ya, memang eh, persoalan biaya hidup dari keluarga guru itu harus menjadi perhatian utama. Ya, jadi itu dimanapun juga. Tetapi jangan menuntut di awal. Ini kesalahan kita biasanya, misalnya sekolah kita, sekolah-sekolah yang biasa-biasa itu, sebelum apa-apa dia ingin menuntut yang maksimal. Padahal kalau dia sudah berbuat menjadi guru yang baik, murid-murid senang, dan kualitas menjadi bagus, orang akan datang, murid akan menjadi lebih banyak. Ya, murid akan belajar, dia mungkin sekolah menjadi makin terkenal. Kan income-nya menjadi tambah. Iya. Nah, ketika income tambah, ini memang ini peran manajemen tadi. Peran manajemen tadi, income tambah, ya harus diarahkan kepada guru tadi, diutamakan karena dia penentu tadi. Ya, penentu kesejahteraan guru harus ditingkatkan. Nah, ini yang saya bilang dari kesamaan kita selama ini, di awal kita sudah menuntut itu, padahal sekolah terang tak mampu. Dia untuk membayar dengan kan nggak mampu. Tapi kalau tadi dia menjadi sekolah yang bagus, dia tadi terima, kemudian usahakan sekolah menjadi baik, itu otomatis itu. Sekolah yang muridnya mungkin banyak digemari, itu sumber rezekinya menjadi lebih banyak. Nah, tinggal membagi tadi, sumber rezeki ini harus kembalikan lagi kepada orang-orang yang saya bekerja ini dengan baik. Sehingga mereka juga terangkat ekonominya. Iya, kesalahannya adalah ketika barusan ngelamar menjadi guru, sudah bertanya gajinya berapa. Iya. Begitu kan yang jadi persoalan. Ya kalau seperti itu dia tidak akan menjadi pahlawan di zaman sekarang. Pahlawan itu kan orang yang berjuang tanpa mempertimbangkan pamrih apapun, lalu dia kerjakan. Penghargaan orang, penghargaan lingkungan, bahkan kalau kita pakai agama, penilaian Tuhan nanti setelah dia berjalan, setelah dia bekerja, setelah dia mengabdikan dirinya secara profesional sebagai guru. Jadi sebetulnya tidak ada kata yang perlu excuse sebagai guru dalam kondisi apapun. Kira-kira begitu barangkali Pak. Untuk Betul. adik-adik saya yang masih jadi guru sekarang ini. Iya, jadi memang satu catatan yang bagus ya, kalau seorang memang ingin nasibnya lebih bagus. Saya mengatakan pada mahasiswa saya, kalau kamu tamat, kamu melamarlah pada sekolah yang jelek. Tunjukkan kemampuan kamu membuat sekolah itu menjadi bagus. Tapi kalau kamu melamar ke sekolah yang bagus, karena gajinya lebih besar dan lebih fasilitasnya bagus, maka kamu akan terima sana. Tapi kemungkinan perkembangan karir kamu jauh lebih lambat daripada ketika kamu megang sekolah yang tidak bagus. Karena di sana kamu hanya jadi pelaksana. Tapi kalau di sini kamu jadi inisiator, pengambil inisiatif, penggerak membuat sekolah bagus. Nah, itulah kan saya bilang, saya anjurkan mereka carilah sekolah. Karena biasanya mereka mengeluh, susah sekali melamar sekolah-sekolah Pak, ini enggak diterima gini. Saya bilang dibalik. Kamu sekarang mencari sekolah yang jelek, tapi kamu sudah bertekad. Ini gajinya otomatis ketika jelek, gaji kamu kecil. Ya, tapi kan sudah biasa sebagai mahasiswa kan kita dari seadanya dulu. Ya, tapi setelah kita bertekad tadi bangun sekolah menjadi bagus itu kan tadi 48% itu kan di guru. Jadi guru diperhatikan, jangan kepada sarana dulu. Kalau sarana otomatis nggak akan lagi, nggak ada dana, nggak ada ini, gitu. Tapi gurunya tadi, ketika gurunya sudah sepakat seperti itu, sekolah itu akan menjadi bagus tadi. Nah, penghasilan juga akan tambah dengan sendirinya. Baik, kawan-kawan guru yang hebat. Saya kira bagian akhir dari pembicaraan Pak Husni itu menarik sekali dan itu bisa menjadi kata kunci atau kalimat kunci bagi kita. Guru yang baik itu sebetulnya jangan berpikir mengajar di sekolah yang sudah baik sebetulnya. Gajinya gede, fasilitas lengkap, semuanya lengkap. Bahkan akan lebih menarik lagi kalau kita masuk ke sekolah yang masih serba minimal. Kita sebagai guru lah yang lalu kemudian mengangkat sekolah itu. Kalau kita bicara rezeki, maka Tuhan akan mengikuti, mengiringi Betul. apa yang kita sumbangkan kepada sekolah yang lemah itu tadi. Kesalahan taktis bagi generasi saya kemarin barangkali. Kalau cari kerja selalu saja mencari ke perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Betul. Sudah jadi gitu kan ya. Nggak mau kalau ke perusahaan-perusahaan yang kecil, gajinya nggak jelas. Logika itu, analogi itu persis sama bisa kita lakukan untuk di dunia pendidikan.
banyak sekali sekolah, madrasah, pendidikan yang masih memerlukan sentuhan dari orang-orang Indonesia, anak muda Indonesia yang berkualitas. Di sanalah kita menjadi guru yang berkualitas. Mudah-mudahan pembicaraan seperti sekarang ini menjadi inspirasi bagi kita semua, baik bagi guru-guru yang sedang bertugas maupun adik-adik kita yang masih akan menjadi guru nanti. Belum bercita-cita jadi guru, tapi nanti menjadi guru. Jadi pilihan selalu saja yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Mungkin begitu Pak Husni. Ada pesan nggak untuk kawan-kawan saya yang lebih muda atau generasi muda yang belum menjadi guru pada saat ini? Ya, saya kira memang kita harus memuliakan ya, bahwa begitu besarnya. Coba lihat di cerita lagunya, lirik lagu Iwan Bakri tentang Umar Bakri dari Iwan Fals maupun lirik lagu Pahlawan Tanpa Jasa, itu kan menggambarkan betapa dibutuhkannya seorang guru yang bisa mengangkat martabat dan harkat anak didiknya. Itu kan mungkin karena itu ya, sebenarnya kemuliaan itu akan muncul di situ. Kemuliaan dua, kemuliaan dunia karena dia bisa mengangkat hartabat, dan kemudian itu akan selalu dikenang oleh muridnya. Ketika ketemu dimanapun dia kan, itu guru saya. Yeah. Tidak pernah dia bilang itu bekas guru saya. Tidak pernah dia bilang, tapi dia bilang itu guru saya. Oh, guru saya dulu seperti ini. Nah, itu memberikan itu. Jadi itu suatu kemuliaan yang harus kita terima. Ketika kita sudah menjadi guru, maka kita juga harus menerima itu sebagai satu takdir. Nah, kita syukuri. Dengan kita syukur, kita berbuat terbaik, nanti derajat gelombang terbuka lebih luas, kita bisa maju ke depan. Jadi kepada teman-teman guru yang sudah jadi guru, yang hati yang selama ini mungkin belum mantap jadi guru, itu masih merasa terpaksa, karena kata terpaksa itu sangat mengganggu bagi seorang guru, terutama mengganggu si murid, karena dia akan bisa datang terlambat. Kalaupun dia datang mungkin dengan muka yang suram, ya, muka yang tidak menunjukkan kesenangan bertemu dengan muridnya gitu ya. Jadi itu, tapi kalau dia sudah mencoba syukuri, udah yakinlah bahwa Allah itu di mana kita berbuat banyak yang baik akan muncul berbagai peluang kebaikan yang lain. Ini yang kita harapkan. Jadi jangan merasa bahwa guru itu ya pangkat yang paling rendah gitu. Jadi saya selalu menyarankan pada guru-guru ya, kalau saya katakan ketemu guru, nikmatilah jadi guru itu. Peluang kamu akan jauh lebih besar terbuka ketika kamu menikmati. Tapi ketika kamu merasa beban, ketika itulah tertutup semua peluang. Yang ada itu kegelapan yang kamu lihat ke depan itu selalu. Karena kamu akan selalu mengeluh, akan selalu merasa tidak puas melihat muridnya tidak pandai, marah gitu kan. Padahal murid yang tidak pandai itu jangan dimarahin. Ya, inilah saya kira tantangan ya kepada guru-guru kita ke depan, dan untuk yang calon guru kita minta seperti itu. Baik, saya kira kawan-kawan sekalian, banyak sekali inspirasi yang bisa kita serap dari pembincangan dengan Bapak Profesor Husni Rahim pada kali ini. Mudah-mudahan Pak Husni kita tambah lagi lain kesempatan ngobrol tentang guru berkualitas ini, dan mudah-mudahan juga bisa disampaikan kepada seluruh kawan di seluruh Indonesia. Menjadi guru adalah pilihan yang terbaik yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Why not the best? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.